sini. Ada nama-namanya, silakan ditaruh di sini. Kita kasih waktu satu menit ya. 1 menit. Sudah kelompokin dulu. Taruhnya di bawah sini supaya kita bisa lihat nama-namanya. Iya semua. Mau 1, mau 2, mau 3, mau 4, mau 5. Tidak ada nol. Kasih dong. Pagi. Pagi. 43 berapa ya? 43. Sudah ketemu. Hijau, kuning, merah. Angkat tangan. Alhamdulillah. Di balik gunung sehingga beberapa lihat sudah gelap, tapi matahari masih berada di perairan menyinarkan serpihan cahayanya sebelum masuk ke dalam peraduannya. Baik, sebelum pendeta bawakan renungan untuk menutup kita punya kegiatan di sepanjang hari ini, karena kita ada 4 kelompok. Kuning yang juara 1, yang sebenarnya semua juara 1 ya, kuning, merah, kemudian pink dan hijau. Pendeta minta setiap kelompok ada 1 perwakilan, bisa orang tua, bisa anak muda, bisa juga anak-anak, untuk memberikan kita gambaran, karena kita kelompok ini pendeta hubungkan dengan Alkitab. Kita ada dalam kelompok penciptaan. Jadi hari pertama, hari kedua hingga hari ke-7. Jadi warna kita ini ada masuk dalam kelompok-kelompok hari ini. Jadi pendeta memberikan kesempatan 1-2 menit, bisa Bapak Ibu berembuk kuning kami ini di hari apa. Ya,
Kemudian aplikasi rohani dari hari itu, apa yang bisa saya bawa untuk menjadi berkat untuk kita semua. Sebelum pendeta mau simpulkan semua hari ini untuk berkat-berkat bagi kita. Jadi bisa hari pertama sampai hari ke-7 itu ada masuk semua kelompok warna ini, merah, kuning, hijau, dan merah muda. Oke, untuk menyingkat waktu, pendeta berikan 1-2 menit untuk silakan berdiskusi kami ini di hari apa. Kalau bisa ada ayat yang mendukung kami punya kelompok warna pink, ini dia masuk di hari apa. Boleh? Sebelum pendeta simpulkan. Oke, saya kasih waktu 1 hingga 2 menit. Oke, silakan. Kami warna pink hadir di hari ketiga di saat Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan hijau, diantaranya ada bunga-bunga yang berwarna pink. Terima kasih. Aplikasi rohaninya ialah semua warna ada, tidak ada yang tidak ada warna. Karena terang sudah karena gelap sudah diusir oleh terang, makanya semua warna hadir, termasuk warna pink. Jadi kalau dunia tanpa warna pink juga pasti ada yang kurang. Ya, amin. Terima kasih untuk kelompok pink. Baik, silakan ada kelompok lain. Kelompok kuning. Kami dari kelompok kuning, kami hadir itu pada hari pertama dengan keempat, karena hari pertama itu terang dan hari keempat itu benar-benar penerang seperti matahari. Dan ayat inti yang kami ambil itu terdapat dalam Efesus 5 ayat 8. Efesus 5 ayat 8, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan, sebab itu hiduplah segala anak-anak terang. Sebagai anak-anak terang. Oke, puji Tuhan, terima kasih. Silakan kelompok merah bersiap-siap kelompok hijau. Ya. Kami kelompok merah ambil dalam kitab Kejadian 2 ayat 2 yang berbunyi, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dan dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Baik, kami kelompok merah, kalau kita lewat di jalan, kalau lampu merah berarti berhenti. Jadi kita di kelompok merah ambilnya hari ke-7, yaitu Allah berhenti untuk menguduskan. Terima kasih. Terima kasih, puji Tuhan. Ya, baik, terima kasih. Silakan kelompok hijau ini ada lengkap baret di dalam hari-hari ini. Baik, terima kasih. Dari kelompok hijau kita mengambilnya di dalam Kejadian 1 ayatnya yang ke-26 yang berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi.
Jadi tanpa manusia semua ciptaan itu tidak akan berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi Tuhan menciptakan kita manusia yang paling terakhir sehingga kita bisa mengelola ciptaan-ciptaan yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mari kita tepuk tangan untuk Tuhan, karena semua yang diberikan adalah kebenaran sesuai dengan penciptaan yang Tuhan telah buat. Baik, kesimpulan daripada renungan yang ingin pendeta bawakan adalah, pertama, Bapak Ibu, kita berterima kasih kita boleh mengadakan ibadah di alam, sehingga kita kembali mengingat tentang kebaikan kuasa Tuhan yang telah nyata dalam hidup kita. Kita bisa melihat pohon-pohon yang indah, melihat matahari yang akan masuk dan terbenam sekarang ini. Itu semua berkat kasih karunia Tuhan untuk kita. Jadi hari pertama kita semua ingat bahwa hari pertama Allah menciptakan terang dan gelap. Hari kedua cakrawala. Cakrawala ada warna apa? Biru, putih, merah, hijau, kuning, pink. Ya. Semua pelangi. Ya. Kemudian hari ketiga Allah menciptakan darat, laut, dan tumbuh-tumbuhan. Untuk itu ada bunga yang berwarna pink, ada bunga yang berwarna hijau, dan tumbuhan hijau yang banyak. Ya. Kemudian ada juga merah bilang berkurang juga. Ya. Dan juga kuning juga ada. Ya. Kemudian hari yang keempat Allah ciptakan matahari berwarna kuning emas, ya, kuning-kuning. Ya. Bulan dan bintang. Dan hari kelima Allah menciptakan burung-burung di laut atau di udara? Di udara, dan ikan-ikan di laut. Dan hari yang keenam Tuhan menciptakan binatang-binatang melata dan manusia. Dan pada hari yang ketujuh lampu merah, bukan muka merah ya. Ya, lampu merah artinya berhenti, Allah berhenti memberkati dan menguduskan hari Sabat. Jadi kita bersyukur kita bisa kembali melihat keajaiban itu. Kita diingatkan bahwa dunia ini ada penciptanya, yaitu Allah. Dan ini menjadi dasar yang Bapak Ibu kita jangan lupakan. Kita harus ingatkan ini kepada anak-anak kita. Bahkan terima kasih hari ini pendeta lihat yang paling banyak adalah anak-anak. Ya. Anak-anak ini masuk pos tidak bayar. Ya. Yang bayar adalah orang tua. Jadi kita berterima kasih anak-anak banyak. Untuk itu pendeta mau simpulkan, kita punya renungan ini dalam kitab Yohanes 6 ayatnya yang ke-9. Yohanes 6 ayat 9 yang berbunyi, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Bapak Ibu, kalau kita mau belajar konteks dari ayat ini, Andreas, Petrus, dan murid-murid katakan kepada Yesus, apa artinya roti dan ikan ini? Apalagi dipegang oleh seorang anak kecil. Bagi mereka sepertinya tidak ada arti apa-apa. Dan lewat anak ini, Yesus menegur murid-murid ini. Dengan cara Yesus memberkati 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan banyak orang. Alkitab mencatat bahwa hanya laki-laki yang dihitung 5.000 orang, belum terhitung perempuan, juga anak-anak. Dan hari ini pendeta kenapa angkat ini? Karena Bapak Ibu kita punya anak-anak banyak yang hari ini kita bawa. Secara tidak sadar Bapak Ibu telah menanamkan satu prinsip untuk anak-anak, untuk memiliki hubungan yang hidup dengan Tuhan. Jadi untuk itu kesimpulan dari ayat yang kita dengarkan, yang pendeta bacakan di ayat 9, bahwa mari Bapak Ibu jangan kita anggap remeh itu anak-anak yang Tuhan titipkan dalam keluarga. Terima kasih hari ini kita boleh membawa mereka boleh mengelilingi alam ini, mereka bisa menikmati. Tadi pendeta lihat yang capek-capek itu orang tua, tapi anak-anak dorang lari ke sana, lari kemari. Saya bilang luar biasa anak-anak. Bahkan pendeta lihat karena anak-anak hadir,
Tuhan izinkan alam ini bersahabat. Tidak ada hujan, tidak ada hal lain yang menghalangi mereka untuk menikmati ciptaan Tuhan dengan orang tua. Jadi biarlah sebagaimana seorang anak yang hadir menjadi berkat untuk banyak orang, dan Yesus mengingatkan murid-murid untuk menghargai anak-anak ini, maka Bapak Ibu mari kita juga menghargai anak-anak yang Tuhan titipkan dalam keluarga. Selalu bawa mereka dekat dengan Tuhan, selalu bawa mereka dekat dengan alam, sehingga mengingatkan mereka bahwa alam ini ada yang ciptakan, yaitu Tuhan. Tuhan kiranya memberkati semua orang tua yang telah berkorban dengan cinta dari Tuhan untuk bisa membawa anak-anak. Bisa saja kita berpikir, daripada kita orang capek, lebih baik tinggal di rumah. Namun ternyata prinsip yang Bapak Ibu buat pada saat ini adalah telah meneruskan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu anak-anak ini boleh menikmati hubungan dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita untuk tetap mendukung anak-anak muda, anak-anak remaja, bahkan anak-anak kecil kita untuk menikmati hidup di dalam Tuhan. Adalah doa dan harapan saya. Amin. Ada banyak hadiah, sukses tuh diraih, yang lain korbankan hidupnya demi ketenaran. Tapi kesenangan dunia ini ku tinggalkan karena salib. Ku mau arahkan pandanganku pada Tuhan dan kasih-Nya. Ku mau menyenangkan Tuhan, hidup dalam kehendak-Nya, tinggal di hadirat-Nya, jadi seperti Dia, terima hidup kekal. Setiap rencanaku telah ku gapai semua, dunia pun telah